Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama, di mana di sesi pertama ini fokus kita akan lebih ke Bitcoin, Ethereum, dan macroeconomics. Nah, tetapi sebelum kita masuk ya, hari ini memang sedikit lebih siang ya. Kenapa? Karena kemarin gue memang lagi liburan sebenarnya. Jadi baru sampai ke rumah subuh, maka bangun lebih siang, jadi semuanya kegeser sedikit ya. Oke, tapi tetap konsisten, gue akan tetap bikin DCWT walaupun pengennya sih tetap masih libur ya. Tapi nggak apa ya. Jadi dalam 24 jam terakhir kita bisa lihat di sini terjadi koreksi sebesar 1,47% dengan total market cap mencapai di 2,68 triliun US dollars. Dan sebenarnya yang gila itu apa? Ya volatility kemarin. Kalau ngomong koreksinya sih ya 3% lah, ya nggak sampai ngedam. Lumayan signifikan tapi nggak sampai ngedam ya. Yang gila itu adalah volatility-nya. Kemarin week terendahnya di angka 81.198. Sementara week tertingginya itu dia sampai retest ke BSB loh ya. Retest ke BSB. Tetapi daily close-nya masih tetap membuat suatu lower high. Nah, jadi buat lo yang sudah dengerin DCWT harusnya nggak kaget ya, kita sudah bahas berkali-kali memang ya, ini kan udah lower low nih, pecah struktur, ya possibility-nya lower high begitu ya. Nah, buat yang mungkin sama sekali nggak ngikutin berita, mungkin sangat baru di TCI juga, baru pertama kali ngeklik nih ya video-video di TCI, nah, mungkin bingung ini ada apa kemarin kok bisa seperti ini. Nah, jawabannya adalah Trump ya. Kita sudah ingatkan bahwa tanggal 2 ya kemarin itu memang akan ada ya kebijakan tarif begitu ya. Bang, ini udah diberlakuin belum sih Bang? Belum. Ya, jadi udah ada deadline-nya tapi baru diumumkannya kemarin. Begitu. Nah, seperti apa kita akan coba jelaskan ya. Nah, jadi ya ini didap sebagai Liberation Day oleh si Trump begitu, dan bahkan dia sempat ngomong juga ini menjadi salah satu hari yang terpenting katanya buat Amerika menurut si Trump ya. Nah, di sini ada dua jenis tarif. Yang pertama adalah tarif yang uniform, 10%, semua sama saja. Yang kedua adalah ada yang reciprocal ya. Nah, yang reciprocal tarif ini cukup unik ya. Jadi kayak kasarnya tuh kalau ditanya Bang ini apa sih maksudnya si reciprocal tarif ini? Simpelnya ini adalah tarif lu jual gua beli. Lu kasih gua tarif ya, gua juga balikin tarif ke lu. Nah gitu deh kasarnya ya. Nah kita akan coba bahas lebih detail ya. Nah jadi kalau yang universal udah kebayang ya udah 10% beres ya. Semuanya sama, makanya namanya uniform ya. Sama kayak lu seragamkan semua sama. Kalau beda namanya bukan seragam gitu kan. Nah, yang kedua ini simpelnya mereka akan men-charge ya, negara-negara yang ngasih tarif juga ke mereka. Tapi di sini Trump bilang apa? Kita hanya akan kasih kurang lebih setengah dari yang mereka charging us. Nah, dia bilang we're kind people ya, kita adalah orang-orang yang baik. Ya sebenarnya kalau dipikir-pikir ya gini loh. Kebijakan ini apakah fair atau enggak? Ya kalau dari sisi sebenarnya ya kayak gini deh. Ya coba kita balikin ya. Misalkan dalam kondisi seperti ini. Kondisinya lu setiap kali lu mau jual barang ke temen lu ngasih pajak 60% gitu ya. Sementara lu nggak ngasih apa-apa. Sementara kalau dia ngejual barang ke lu nggak kasih pajak sama sekali gitu kan. Nah, apakah itu fair atau enggak? Ya kalau dari sisi negaranya Amerika yang mungkin merasa itu tidak fair begitu. Nah, makanya mereka mulai memberlakukan tarif ini begitu. Dan ya di sini Trump bilang ya dia hanya memberikan setengah saja gitu ya. Nah, jadi kayak contohnya nih ya, contohnya kayak China 34%. Berarti kebayang nggak tarifnya yang diberikan sama China ke Amerika itu 67. Gila kan ya. Uni Eropa 20. Berarti mereka memberikan 40% kurang lebih Uni Eropa begitu. Jadi ya apa namanya, to be perfectly honest ya, setelah gua tahu datanya seperti ini gitu ya oke lah ya, oke lah ya. Memang Trump ini kan apa ya, memang dia sedikit berbeda lah, dia berani buat ngelakuin hal yang orang-orang lain nggak berani. Itu udah dari zaman 2016 pun memang seperti itu ya. Nah, apakah ini udah long term bisa bagus untuk US atau enggak, kita masih nggak tahu karena ini sangat apa ya, sangat bukan tiba-tiba ya mungkin ya. Kalau dia ngomong udah berlama sebelumnya. Udah bahkan dari kampanye dia. Tapi cukup agresif lah begitu. Ya walaupun kalau sekarang gue lihat lagi ya oke, a bit fair gitu. Dia hanya ngasih setengahnya saja begitu ya untuk yang si reciprocal tarifnya ini sendiri ya. Nah, tapi apakah dampak kedepannya akan bagus atau enggak? I don't know. Ya, gue bukan ekonom dan ekonom pun pasti banyak yang saling tidak setuju. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju dan seterusnya. Walaupun banyaknya nggak setuju sih. Tapi I don't know ya, banyak yang ngerasa juga bahwa yang tidak setuju ini adalah orang-orang yang lebih yang nggak terlalu pro Trump gitu. So I don't know ya. Tapi intinya
ini akan seperti itu ya. Akan ada dua jenis tarif, yang uniform 10% dan yang reciprocal sebesar kurang lebih 50% dari yang mereka berikan ke US begitu ya. Nah, ini kapan akan diberlakukannya? Ini akan diberlakukannya nanti pagi 5 April. Tapi ingat, ini 5 April di US. Jadi ada perbedaan jam 12 jam seingat gua ya. So, ya silakan di-adjust begitu ya. Untuk yang 10%. Nah, untuk yang reciprocal ya, untuk yang reciprocal ini akan terjadi pada tanggal 9 April gitu. Jadi mau dicatat boleh ya. Simpelnya sih kalau menurut gua mungkin ya lu persiapin aja lah ya. Dari tanggal 5 sampai pertengahan April ada kemungkinan bisa terjadi gejolak-gejolak yang bikin sport jantung gitu. Kayak kemarin sport jantung nggak? Ya sport jantung lah ya. Volatile gila kan. Ya, ini buat yang kemarin buka posisi futures mungkin hancur-hancuran ya. Ya tapi intinya apa? Ya intinya siap-siap. Volatility masih belum selesai dan ini tentu juga ditambah sama economic calendar ya. Di economic calendar kita bisa lihat di sini kita akan hari ini masih ada initial jobless claim, yes benar, masih ada initial jobless claim dan juga ada S&P Global Services PMI, ada juga non-manufacturing PMI dan juga prices ya. Jadi masih banyak begitu. Ini ditambah dengan nanti urusan tarif. Jadi ya siap-siap pasang seat belt kalian ya karena kemungkinan volatility-nya masih cukup tinggi ya. Oke, kita balik lagi ke chart ya. Untuk fundamentalnya kita sudah bahas ya. Jadi kalau buat lo yang masih bertanya-tanya, kenapa bang kemarin volatilnya luar biasa? Ya jawabannya adalah karena tarif dari si Trump ya. Oke, nah selanjutnya bang, ini gimana bang? Lanjut lower low atau enggak? Ya possibility-nya iya gitu karena pecah struktur ya. Kita udah ngomongin pecah struktur dari di sini loh ya. Walaupun banyak yang merasa mungkin enggak masih ada kesempatan. Ya oke, kalau ngomong kesempatan oke aja, fair saja. Tapi ya kalau lu ngomongin kesempatan, lu kasih juga nggak kesempatan bahwa si statistik lower low-nya dan lower high-nya terbentuk. Karena yang terjadi itu kan akhirnya karena sudah pecah struktur. Begitu diperparah lagi dengan memang di weekly. Di weekly kita sudah bahas bahwa dia kerja oleh BSB. Begitu ya. Ya udah. Ya kita harus siap dengan ya possibility untuk minimal karena sini minimal dia akan nge-sweep lagi weekly close yang terjadi saat dia jebol dari BSB begitu. Dan ini terjadi berkali-kali ya. Gue nggak cuma asal ngomong, gue kan paling nggak suka kalau cuma asal ngomong ya. Nih lihat, ini weekly close sebuah dari sini udah ujungnya apa, minimal nge-week dia akan lebih rendah dibandingkan dengan di sini dengan dia pertama kali jebol. Dan ini lu bisa terus tarik ke belakang ya, lu bisa terus tarik nih habis jebol apa yang terjadi. Lihat, lebih rendah nggak dari sini? Lebih rendah dibandingkan dengan weekly close-nya ya. Ini juga sama. Jebol. Apa yang terjadi? Ini kayaknya udah parah banget bang. Masa lebih rendah lagi? Lebih rendah lagi. Lower high, lower low. Ya. Tarik lagi ya. Habis jebol. Ya, membuat lower high, ke-reject oleh BSB juga, lanjut membuat lower low. Begitu. Ya, jadi gua lebih suka ya mengingatkan kalian dengan potensi terburuknya dulu. Begitu. Jadi kalau sampai by some miracle tiba-tiba terjadi lagi seperti ini ya, V-shape recovery nggak pakai lower high, nggak pakai lower low, ya lu happy kan? Ya tapi sekarang faktanya apa? Faktanya lebih dekat kemana? Ya ini udah mulai membentuk lower high, udah mulai ke reject kok. Begitu. Tapi bang, masih ada nggak bang kemungkinan dari sini terus nggak perlu lower high naik lagi ke atas? Ya kalau ngomong mungkin ya, paling mendekati di sini mungkin ya. Ya paling mendekati di sini. Bisa nggak? Bisa-bisa aja. Tapi gue ingetin lagi, di masa-masa sini ada hype dari ETF spot Bitcoin. Kali ini hype-nya apa? Ya lu komen sendiri di bawah apa hype-nya. Ada nggak? Sampai sekarang yang gue lihat malah bukan hype, tapi resiko. Resiko di mana tarif ini masih bisa mempermainkan harga. Begitu. Nah jadi itu dia ya perbedaannya orang optimis dengan realis di market. Optimis di kehidupan tuh oke, bagus ya, lu mungkin jadi akan selalu semangat begitu ya. Tapi faktanya kalau di market ya, kita mau ngapain? Kita nggak bisa ngatur-ngatur market. Jadi janganlah jadi orang optimis, janganlah jadi orang pesimis, jadilah orang yang realis. Nah, realis itu pakai data. Data menunjukkan apa? Ya possibility lower high and then lower low. Kenapa? Karena ya cuma 2 kali ini yang kita punya datanya di mana dia V-shape recovery gitu di sini dan di sini. Dua-duanya di-trigger oleh fundamental gitu. Di sini interest rate terjun payung, balance sheet naik. Ya, kita dapat QE di sini. Nah, apakah kita ada tanda-tanda mau QE? Belum. Begitu. Nah, jadi selama belum ada fakta data statistik yang mendukung
possibility untuk pecah statistik yang seperti biasanya, ya kita jangan mimpi di siang bolong. Begitu. Nah, ini sama seperti inilah ya. Sama seperti kayak ada orang yang bisa ngomong seperti ini ya. Wah, ini misi tidak mungkin nih ya. Kemungkinan matinya luar biasa besar ya. Tapi dalam nama Tuhan kita pasti bisa. Gini, kalau lu kepepet dan lu udah nggak ada pilihan apa-apa lagi, ya udah, lu percaya aja dengan iman, itu nggak masalah, ya sudah. Ya lu udah kepepet dalam situasi yang lu nggak bisa keluar lagi. Tapi kalau lu ada pilihan, ya, ada pilihan untuk nggak melakukan hal itu, ya janganlah. Kita kan dikasih nalar, begitu, ya. Kasarnya gini nih, kita dikasih tahu nih, ini statistiknya kalau lu naik sepeda di sini, ya, kemungkinan matinya besar. 80% orang yang sepedahan di sini mati. Kenapa? Karena ini terjal, ya, ini sangat terjal treknya. Jadi sangat berbahaya gitu. Nah, lo kalau bilang, saya beriman pasti akan selamat, saya akan menjadi statistik yang 20%. Ya, faktanya apa? Ya faktanya banyak yang tetap mati begitu kan. Nah, itu mati konyol. Itu bukan beriman menurut gue, itu namanya being dumb. Gitu sama. Karena lo bisa menghindari resiko itu kan, gitu loh. Nah, kecuali lo longsor nih. Lo ada longsor. Lu terpaksa harus masuk ke trail itu, yang terjal itu. Oke, lu beriman gak masalah karena lu gak ada pilihan. Begitu ya. Nah, jadi itulah ya, kadang-kadang makanya antara beriman sama bodoh tuh beda tipis kadang-kadang. Ya walaupun menurut gue simpel ya, kalau beriman dan bodoh tuh simpelnya adalah ya kalau lu beriman itu kalau lu kepepet ke situ, lu punya yang lu pegang gitu, keteguhan lu dalam ya, lu percaya Tuhan akan bantu lu gitu. Tapi kalau lu nggak kepepet nggak apa, tapi lu apa namanya kasarnya membahayakan diri lu sendiri, ya itu artinya apa? Artinya lu bodoh dan mencobai Tuhan gitu kasarnya kalau menurut gua ya. Dan itu percaya atau enggak ya, nih gua ngomong seperti ini, kenapa gua ngomong seperti ini? Karena faktanya dulu ya, terutama di daerah sini nih ya, sini dan waktu 2022 tuh banyak yang seperti itu spesiesnya ya. Wah, di cryptocurrency market apapun bisa terjadi, gua sih beriman. Ya, silahkan, monggo ya. Lawan saja statistik nggak apa, silakan. Ya, ujung-ujungnya apa? Hancur. Gitu. Ya kita tuh sekali kita dikasih nalar sama Tuhan. Ya dikasih nalar itu untuk dipakai. Gitu. Ya jangan sampai nggak dipakai. Gitu. Ya. Oke. Next kita akan langsung aja masuk ke makro ya, karena udah beres semuanya pembahasan. Makro udah beres maksudnya. Sekarang kita akan masuk aja langsung ke Balemed. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke Balemed, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar loop sama sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Oke, kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini kemarin daily close-nya itu di angka 82.502. Sementara struktur itu di angka 82.525. Jadi sebenarnya sedikit jebol, tapi nggak main-main, dikitnya itu cuma beda kayak $20. Nah, kadang-kadang ya bukan kadang-kadang, jujur lebih seringnya apabila ini jebolnya tipis seperti ini, seringkali fake out.
begitu. Nah, jadi buat lu yang agresif mungkin boleh pertimbangkan buat buka posisi long, dan kemungkinan besar yang agresif udah buka sih ya. Biasanya begitu ya. Nah, jadi buat yang agresif dan sudah buka posisi long, ya target TP-nya jelas di angka 84.000 lebih 55 USD. Udah as simple as that ya. Tapi buat yang konservatif jangan deh karena masih ada kok possibility walaupun reclaim-nya atau jebolnya tipis itu dia tetap masih bisa juga begitu. Itu ada seperti itu ya. Jadi buat yang konservatif mending ya udah deh yang bukan pasti, yang udah jelas-jelas aja deh kalau sampai benar-benar nahan begitu ya. Oke. Untuk posisi spot di 82.525, 81.000 lebih 65 USD dan di 78.547 ya. Oke, itu kurang lebih untuk posisi spot dan futures di Bitcoin. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini. Sayangnya kemarin itu tidak terjadi. Ya, sayangnya di ininya sih di tanggal 1 Aprilnya. Di tanggal 1 Aprilnya nggak terjadi retest pertama dulu ya. Ya jadi nggak dapat posisi future sayangnya ya. Nah, kemarin untuk Ethereum dia ngedump sebesar 5,78%. Ya, ini sekali lagi adalah efek dari Bitcoin dominance yang menguat. Begitu karena ya dalam masa-masa yang lebih volatile, lebih genting, lebih banyak ketidakpastian, orang-orang akan lebih takut untuk pegang altcoins. As simple as that. Begitu ya. So, nggak ada setup futures, langsung aja ke spot. Spotnya ya tinggal tersisa di angka 1773,7 gitu ya. Oke, beres ya kurang lebih seperti itu untuk DCWT sesi pertama ini. Selanjutnya mungkin ke sedikit wejangan aja ya. Jadi untuk para newbies, kalau di komen TCI sih, aduh yang teler, yang masih isinya cuma harapan doang di otak tuh udah nggak terlalu banyak lah ya. Nggak kayak dulu, nggak kayak di zaman-zaman sini nih ya. Zaman-zaman sini banyak sekali pemimpi ya, pemimpi yang nggak peduli data begitu. Nah di sini kecenderungannya lebih sedikit dan signifikan lebih sedikitnya ya. Tapi kalau lo ke sosmed untuk para newbies hati-hati ya. Ya udah banyak orang-orang ya kayak ini waktu kemarin ngepam aja gitu. Wah, ngepam, market ngepam udah nih ya kasarnya udah nih kita balik itu ada yang seperti itu ya. Nah yang kayak begituan jangan diperhatiin gitu karena apalagi kalau lo masih newbie itu akan sangat gampang terombang-ambing pemikiran kita begitu karena lo masih belum tahu nih lo belum hafal statistiknya seperti apa, market sukanya ngapain, kebiasaannya seperti apa efeknya dengan fundamental yang sedang berjalan begitu loh. Nah kalau lu cuma dengerin orang-orang ngomong wah mantap nih ngepam kita lanjutin ke harga 100.000 dan lain-lain gitu ya lu akan jadi kebawa FOMO gitu karena masih baru. Kalau buat yang udah lama di market dia ketawa begitu, tapi nggak apa-apa itu namanya berproses. Nah tapi lebih baik kalau lu masih mengikuti orang-orang yang bawaannya FOMO seperti itu ya lu lihat sendirilah ada siapa yang seperti itu gitu ya. Kalau masih ada orang yang membawa FOMO di market, tinggalin, jangan follow lagi. Begitu ya karena untuk para newbies itu akan menjadi racun di otak lo. Begitu karena untuk sekali lagi untuk para newbies itu masih kayak gini lah, kayak bayi gitu ya. Bayi ya dia masih apa namanya cara berpikir dia masih ya jangan ngomong cara berpikir, dia masih belum punya common sense. Karena dia masih bayi, ya masih lacking experience kan. Ya baik kan ini dia kenapa semua dia coba masukin ke mulut dan lain-lain karena dia pengen tahu ini apa efeknya ke dia gitu kan ya dia pengen terus ngeraba pengen megang segala macam itu ada efek-efeknya lu bisa pelajari sendiri lah itu secara psikologisnya gitu ya. Nah sama para newbies juga pasti ya awalnya tuh akan masih belum punya mindset masih belum punya apa-apa jadi masih gampang terombang-ambing. Nah cara termudah untuk lebih gampang tidak terombang-ambing adalah jangan ngefollow orang-orang yang cuma market lagi ngepam, yes kita ngepam, waktu lagi ngedam, wah kita ngedam. Itu bangke banget kan kayak gitu. Tapi faktanya banyak loh seperti itu. Nah yang seperti itu ditinggalkan karena akan bikin lu jadi galau. Kalau buat lu udah lama cuma lu iseng-iseng malah jadi ngisengin mereka gitu. Mana nih kemarin ngepam sekarang ngedam gitu ya. Ya itu terserah lu lah ya. Walaupun jangan buang waktu juga menurut gua ya. Tapi intinya apa? Tinggalilah orang-orang yang memberikan informasi yang tidak jelas. Ya informasi yang isinya cuma ini bakal ngepam, ini bakal ngedam. Udah salah tinggal ganti lagi besok, ganti lagi. Jangan diikutin kayak gituan. Gitu. Ya karena buang waktu dan untuk para newbies akan ngebuat tuh jadi bingung. Begitu, ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pegang uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan salam tabur tuai. Apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin
hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.